Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Ivan Wicaksono, NIM 2005510234. Saya akan membuat video ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang membahas tentang analisis bab 1 dalam karya tulis ilmiah, yaitu skripsi. Karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang dibahas di sini adalah skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Lebih tepatnya, kalau di Indonesia, skripsi menjadi syarat untuk lulus dari jenjang sarjana atau S1, atau strata 1, biasanya juga disebut dengan tugas akhir atau TA. Beberapa kesalahan dalam penulisan skripsi. Yang pertama, adanya penggunaan awalan di. Di yang berupa awalan harus melekat pada kata kerja, sedangkan di yang berupa kata depan ditulis terpisah dengan kata setelahnya. Yang kedua, tidak ada koma sebelum kata dan. Dan, jika item yang disebutkan lebih dari 2, perlu adanya koma di antara kata di sebelum kata dan dengan kata sebelum, di antara kata dan dengan kata sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan kata hubung namun. Kata namun tidak boleh diletakkan di tengah kalimat, karena namun merupakan penghubung antar kalimat. Posisinya harus berada di awal kalimat. Yang keempat, penulisan kata atau kalimat miring. Kata dalam bahasa asing atau dalam bahasa daerah harus ditulis secara italik atau miring. Yang kelima, tidak ada tanda strip antara kata depan dan angka. Jika penulisan angka ditulis dengan angka, maka kita perlu membubuhkan tanda strip setelah kata depan. Jika angka ditulis dengan huruf, maka kata depan ditulis melekat dengan angka tersebut. Yang terakhir atau keenam, pelesapan huruf saat diberi imbuhan. Ada beberapa huruf yang hilang ketika diberi imbuhan tertentu, seperti misalnya huruf P dalam kata perlu yang dihilangkan ketika mendapatkan hubungan menjadi memerlukan, dan lain sebagainya. Identitas skripsi yang dianalisis, yang judulnya Manajemen Pemasaran UMKM Produk Tempe pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada UMKM produk tempe Dusun Cipinung, Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Penulis Meta Rizky Nur Utami, NIM 1717201160. Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2021. Sumbernya sebagai berikut. Analisis kebahasaan. Yang pertama, adanya kesalahan penulisan dalam skripsi tersebut, yaitu di penggunaan di. Kesalahannya, pada kalimat hal tersebut tentu bertentangan dengan teori ekonomi hukum permintaan, di mana teori tersebut mengatakan bahwa jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga sesuatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Pembetulannya, penggunaan kata di mana harus menjadi kata di mana, karena berposisi sebagai kata depan, jadi harus dipisah antara kata di dan mana. Kesalahan yang kedua, sama. Ketika beliau menaikkan harga jual tempenya, permintaan tempe justru bertambah. Hal tersebut merupakan sebuah permasalahan di mana terdapat kepanjangan atau gap antara teori dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini membuat saya sebagai peneliti merasa terkait manajemen pemasaran yang digunakan. Pembetulan. Penggunaan kata di mana harus dipisah menjadi di mana karena berposisi sebagai kata depan. Yang kedua, kesalahan penulisan deskripsi tersebut yaitu tidak ada koma sebelum kata dan. Kesalahan penulisannya, UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Pembetulan. Seharusnya terdapat tanda baca koma sebelum kata dan, seperti di dalam kurung yang sudah saya betulkan. Kesalahan dalam skripsi tersebut dengan menggunakan kata hubung namun. Kesalahannya pada kalimat
beliau mengatakan pada saat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kedelai yang diproduksi sebanyak 7 kg. Namun, produksinya tidak setiap hari, seringnya 2 hari sekali atau tergantung jumlah tempe yang ada di warung-warung atau pelanggannya masih atau tidak. Juga tergantung pesanan tempe yang diterimanya. Kata namun dalam kalimat di atas tidak dapat diganti dengan tetapi. Dan karena berada di tengah suatu kalimat, dan harus diberi tanda baca koma sebelum kata tetapi, seperti pembetulan di dalam kurung. Ini juga sama. Kesalahannya pada kalimat awalnya, beliau tidak menaikkan harga jual tempenya. Namun, harga kedelai terus naik sehingga beliau menaikkan harga jual tempenya yang awalnya 2.000 menjadi 6 tempe, sekarang mendapat 6 tempe, sekarang menjadi Rp2.000 mendapat 5 tempe daun, sedangkan tempe kemasan plastiknya Rp2.000 saja. Beliau mengatakan pada saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan produksi. Tempe yang awalnya memproduksi sekitar 40 kg per harinya, sekarang menjadi 8-10 kg per harinya. Pembetulan, kata namun di sini salah penempatannya, karena namun tidak bisa dipakai di tengah kalimat. Kata tersebut bisa diganti dengan kata tetapi, seperti di dalam kurung. Kesalahan dalam penulisan skripsi yang ada dalam kata atau kalimat bercetak miring. Kesalahannya, banyak kata COVID-19 atau COVID-19 yang tidak bercetak miring, padahal COVID-19 merupakan singkatan dari bahasa asing. Itu contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, beliau juga mengatakan tidak ada hambatan pada saat pandemi COVID-19 yang kecuali harga kedelai yang naik. Yang kedua, namun pada saat ini pandemi COVID-19 mampu memproduksi tempe setiap hari. Pesanan tempe meningkat sehingga pendapatannya justru naik saat pandemi COVID-19. Pembetulan, kata COVID-19 seharusnya bercetak miring. Kesalahan dalam penulisan skripsi tersebut yang tidak ada tanda strip antara kata depan dengan angka. Kesalahannya, yang pertama, dan dari ketiga UMKM tempe sama-sama memproduksi tempe dari daun nyangko atau dalam bahasa Jawa dan tempe kemasan plastik. Berdasarkan uraian latar belakang pasangan tersebut, ketiga UMKM mengalami fluktuasi dari jumlah produksi, jumlah benda itu mengalami Ibu Dasiti mengalami peningkatan jumlah permintaan tempe sehingga jumlah produksinya meningkat. Pembetulan, kata ketiga seharusnya digabung menjadi ketiga karena penulisannya tidak menggunakan angka. Itu juga ada dalam kalimat pertama ada dari daun nyangkoh. Nyangkohnya itu adalah bahasa Jawa, jadi harus bercetak miring. Kesalahan pelesapan huruf saat diberi imbuhan. Kesalahan yaitu pada kalimat karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu banyak sekali, maka di dalam membicarakan mengenai teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisa yang lebih sederhana. Pembetulannya, mempengaruhi dalam kalimat tersebut salah, seharusnya memengaruhi, bukan mempengaruhi, karena awalan P lalu dilanjut dengan huruf vokal, maka akan luluh jika diberi awalan me. Sekian video pembahasan skripsi bab 1 dari saya, Yogi Farin Caksono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.